Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisha Dwisardi Rangkuti dengan NIM 220320057 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ISO 9001. Sejarah dan perkembangan ISO 9001. Standar ISO 9001 pertama kali diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1987 sebagai tanggapan terhadap kebutuhan global akan sistem manajemen mutu yang seragam dan terukur. Pada awalnya, ISO 9001 dirancang berdasarkan standar militer Inggris BS 5750 yang berfokus pada pengendalian mutu dalam industri infrastruktur. Dalam industri manufaktur, seiring waktu, standar ini berkembang dan mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika industri dan kebutuhan pangan yang semakin kompleks. Revisi dilakukan pada tahun 1998, 94, 2000, dan 2008 dan terakhir pada tahun 2015 yang memperkenalkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based thinking dan manajemen proses secara lebih luas. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem yang bersifat administratif menuju pendekatan yang lebih strategis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Revisi 2015 juga memperkuat keterlibatan manajemen puncak serta menekankan pentingnya konteks organisasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Melalui evolusi tersebut, ISO 9001 tidak hanya digunakan oleh perusahaan manufaktur tetapi juga diadopsi oleh berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ISO 9001 bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan kepercayaan pelanggan. Prinsip-prinsip dasar ISO 9001. ISO 9001 dibangun atas dasar 7 prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan dalam implementasinya. Prinsip pertama adalah fokus pada pelanggan atau customer focus, di mana kepuasan pelanggan menjadi ukuran utama keberhasilan organisasi. Prinsip kedua yaitu kepemimpinan atau leadership yang menekankan peran penting pemimpin dalam menciptakan arah dan tujuan yang jelas bagi organisasi. Prinsip ketiga adalah keterlibatan orang atau engagement of people, di mana seluruh anggota organisasi harus berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan mutu. Prinsip keempat adalah pendekatan proses atau process approach yang menekankan pentingnya pengelolaan aktivitas bagi bagian dari sistem yang berhubungan. Prinsip kelima yaitu perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement yang mendorong organisasi untuk selalu mencari cara baru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen mutu. Kemudian, prinsip keenam adalah pengambilan keputusan berbasis waktu atau evidence-based decision making yang menuntut organisasi menggunakan data dan analisis objektif dalam pengambilan keputusan. Terakhir, prinsip ketujuh adalah manajemen hubungan atau relationship management, yaitu membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok, mitra, dan pemangku kepentingan. Ketujuh prinsip ini saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk menciptakan sistem manajemen mutu yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian, versi terbaru dari ISO 9001 yaitu edisi 2015 menggunakan struktur High Level Structure atau HLS yang diterapkan pada semua standar sistem manajemen ISO. Struktur ini terdiri dari 10 klausul utama, mulai dari ruang lingkup, acuan normal, istilah, dan definisi, hingga klausul yang berkaitan langsung dengan sistem manajemen mutu seperti konteks organisasi, kepemimpinan, dan perencanaan. Klausul 4 hingga 10 mencakup aspek-aspek inti implementasi, yaitu konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kerja, dan peningkatan keberlanjutan. Struktur ini dirancang agar mudah diintegrasikan dengan standar lain seperti ISO 14001 lingkungan dan ISO 45001 atau kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga organisasi dapat mengelola berbagai sistem dengan pendekatan yang selaras. Dengan struktur yang sistematis ini, ISO 9001
tahun 2015 memberikan panduan komprehensif untuk membangun sistem manajemen mutu yang fleksibel namun terukur. Setiap klausul dirancang agar dapat diterapkan oleh organisasi dari berbagai ukuran dan sektor tanpa kehilangan esensinya. Klausul konteks organisasi mengharuskan perusahaan untuk memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mencakup analisis kondisi pasar, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta budaya organisasi. Dengan memahami konteks ini, organisasi dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang relevan untuk memastikan efektivitas sistem manajemen mutu. Selain itu, organisasi juga perlu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholders seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Informasi ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan sasaran mutu yang realistis dan sesuai dengan kondisi aktual. Dengan pendekatan berbasis resiko, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis. Konteks organisasi menjadi fokus utama dalam penerapan ISO 9001 karena membantu perusahaan memahami arah dan ruang lingkup sistem manajemen mutu yang akan dibangun. Pemahaman yang baik terhadap konteks ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan visi dan tujuan strategi organisasi. Kemudian, prinsip kepemimpinan dalam ISO 9001 menekankan bahwa keberhasilan sistem manajemen mutu sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan pemimpin puncak. Pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan visi yang jelas, mengkomunikasikan nilai mutu kepada seluruh anggota organisasi, dan memastikan bahwa kebijakan mutu dijalankan secara konsisten di semua tingkat. Selain memberikan arah strategis, pemimpin juga harus menjadi teladan dalam menerapkan budaya mutu kepemimpinan yang efektif, mendorong kolaborasi, tanggung jawab, dan motivasi di antara karyawan, sehingga setiap individu merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang kuat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam ISO 9001-2015, peran kepemimpinan tidak hanya terbatas pada manajemen puncak, tetapi juga mencakup seluruh lapisan organisasi. Pemimpin di setiap level harus mampu memastikan komunikasi yang efektif, mendukung pengembangan kompetensi, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan serta mitra kerja. Kemudian, tahap perencanaan merupakan bagian penting dalam penerapan ISO 9001 karena menentukan arah dan strategi organisasi dalam mencapai sasaran mutu. Dalam tahap ini, organisasi harus mengidentifikasi resiko dan peluang yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem manajemen mutu. Hasil analisis resiko digunakan untuk menetapkan langkah-langkah mitigasi yang dapat meminimalkan dampak negatif serta memanfaatkan peluang untuk peningkatan. Selain itu, perencanaan mencakup penetapan tujuan mutu atau quality objective yang terukur, realistis, dan konsisten dengan kebijakan mutu organisasi. Tujuan ini menjadi indikator kinerja utama yang dievaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan implementasi sistem. Proses perencanaan juga melibatkan alokasi sumber daya yang memadai, termasuk tenaga kerja, waktu, dan anggaran, agar kegiatan mutu dapat berjalan efektif. Melalui perencanaan yang matang, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki arah yang jelas dan mendukung pencapaian sasaran mutu jangka panjang. Tahap ini juga membantu organisasi dalam membangun sistem manajemen yang proaktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kemudian ada klausul dukungan dalam ISO 9001-2015 menekankan pentingnya menyediakan sumber daya yang memadai untuk menjamin keberhasilan sistem manajemen mutu. Dukungan mencakup pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan kerja, dan sumber daya pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan proses secara efektif. Organisasi harus memastikan bahwa semua personil memiliki kompetensi, kesadaran, dan pelatihan yang sesuai dengan tanggung jawab. Selain sumber daya manusia, infrastruktur seperti peralatan produksi, teknologi informasi, dan fasilitas kerja juga harus dikelola dengan baik agar mendukung tercapainya hasil yang lebih konsisten. Sistem komunikasi internal dan eksternal menjadi aspek penting dalam klausul ini karena berfungsi memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan mutu tersampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang relevan. Kemudian, dokumentasi dan pengendalian informasi dokumentasi juga merupakan bagian integral dari klausul dukungan. Organisasi harus menjaga agar dokumen menjadi prosedur instruksi kerja dan catatan mutu
selalu mutakhir, mudah diakses dan dilindungi dari kehilangan atau kerusakan. Dengan dukungan yang baik dari sisi sumber daya dan dokumentasi, sistem manajemen mutu dapat berjalan efektif serta berkelanjutan. Kemudian operasi. Klausul operasi merupakan inti dari penerapan ISO 9001/2015 karena berhubungan langsung dengan kegiatan operasional organisasi dalam menghasilkan produk atau layanan. Dalam tahap ini, organisasi harus melakukan perencanaan dan pengendalian proses produksi secara sistematis untuk memastikan hasil yang sesuai dengan persyaratan pelanggan. Hal ini mencakup pengendalian terhadap perubahan proses, validasi, dan verifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, organisasi juga diwajibkan untuk mengelola hubungan dengan pihak eksternal seperti pemasok atau kontraktor agar bahan baku dan layanan yang diterima memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Proses penilaian dan seleksi pemasok menjadi langkah penting untuk menjamin konsistensi kualitas input. Dalam konteks pelayanan, operasi juga mencakup penanganan keluhan pelanggan serta pengendalian terhadap produk atau jasa yang tidak sesuai standar. Melalui pengendalian operasi yang ketat, organisasi dapat memastikan setiap tahap produksi berjalan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan konsisten. Pendekatan berbasis proses pada klausul ini membantu organisasi mengidentifikasi titik-titik kritis dalam alur kerja, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kemudian ada evaluasi kinerja dalam ISO 9001/2015 bertujuan untuk menilai efektivitas sistem manajemen mutu dan menentukan sejauh mana sasaran mutu telah tercapai. Proses ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengukuran analisis data, serta audit internal. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa sistem terus berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit internal berperan penting dalam mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu. Auditor internal harus independen dan kompeten agar hasil audit bersifat objektif. Selain audit, tinjauan manajemen atau manajemen review juga merupakan bagian dari evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala oleh pemimpin puncak untuk meninjau kinerja organisasi, efektivitas sistem, dan peluang peningkatan. Melalui evaluasi yang teratur dan sistematis, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem mutu mereka. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambilan strategis dan peningkatan berkelanjutan sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan maupun regulasi industri. Kemudian ada peningkatan berkelanjutan atau continual co-improvement. Peningkatan berkelanjutan merupakan salah satu prinsip utama dalam ISO 9001/2015 yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu secara terus-menerus. Proses ini melibatkan identifikasi peluang perbaikan melalui hasil audit, keluhan pelanggan, analisis data, serta tinjauan manajemen. Setiap temuan atau penyimpangan harus dijadikan dasar untuk mengembangkan solusi dan inovasi baru dalam proses kerja. Organisasi didorong untuk membangun budaya peningkatan mutu yang melibatkan seluruh karyawan, bukan hanya manajemen puncak. Partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi mempercepat deteksi masalah dan mempermudah penerapan tindakan korektif. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi juga berperan penting dalam memantau hasil kinerja serta memfasilitasi inovasi proses. Dengan menerapkan prinsip peningkatan berkelanjutan, organisasi dapat menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan. Peningkatan yang konsisten memastikan bahwa sistem manajemen mutu tidak stagnan, melainkan selalu berkembang seiring perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pangan. Kemudian dokumentasi merupakan elemen penting dalam ISO 9001 karena berfungsi sebagai bukti bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan secara konsisten. Informasi terdokumentasi mencakup kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur operasional, serta catatan hasil kegiatan seperti audit, pelatihan, dan tinjauan manajemen. Dokumen-dokumen ini harus dikelola dengan baik agar mudah diakses dan diperbarui. Kemudian, sertifikasi ISO 9001 merupakan pengakuan resmi bahwa suatu organisasi telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional. Proses sertifikasi dilakukan lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi melalui tahapan audit dokumen dan audit lapangan. Tujuan dari sertifikasi
adalah untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan benar-benar efektif dan memenuhi persyaratan ISO 9001-2015. Manfaat utama dari sertifikasi adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan karena sertifikasi ISO 9001 menjadi bukti komitmen organisasi terhadap mutu dan kepuasan pelanggan. Sertifikasi juga membantu perusahaan dalam memperluas pasar, terutama untuk memenuhi persyaratan tender dan kerjasama internasional. Selain itu, sertifikasi mendorong organisasi untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem mutu mereka. Kemudian, penerapan ISO 9001 memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, ISO 9001 membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui proses yang lebih terstruktur dan dokumentasi. Dengan adanya sistem yang jelas, organisasi dapat mengurangi pemborosan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Dari sisi eksternal, penerapan ISO 9001 meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi organisasi di pasar global. Pelanggan lebih cenderung memilih perusahaan yang memiliki sistem mutu terstandar karena dianggap lebih konsisten dalam menjaga kualitas produk layanan. Selain itu, penerapan ISO 9001 juga mempermudah perusahaan dalam memenuhi regulasi pemerintah serta persyaratan pasar internasional. Kemudian, penerapan ISO 9001 2015 bukan hanya sekadar memenuhi standar, tetapi juga merupakan strategi manajemen yang mendorong organisasi untuk bekerja secara efisien, konsisten, dan berorientasi pada pelanggan. Sistem ini membantu perusahaan memahami dan mengendalikan setiap proses bisnis, sehingga produk dan layanan yang dihasilkan dapat memenuhi harapan pelanggan sekaligus meningkatkan daya saing. Secara keseluruhan, ISO 9001 bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi tentang komitmen terhadap mutu, profesionalisme, dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip secara konsisten, organisasi dapat membangun reputasi yang kuat, meningkatkan efisiensi, serta mencapai keberhasilan jangka panjang dalam dunia yang semakin kompetitif. Sejarah dan perkembangan ISO 9001. Standar ISO 9001 pertama kali diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1987 sebagai tanggapan terhadap kebutuhan global akan sistem manajemen mutu yang seragam dan terukur. Pada awalnya, ISO 9001 dirancang berdasarkan standar militer Inggris BS 5750 yang berfokus pada pengendalian mutu dalam industri infrastruktur. Dalam industri manufaktur, seiring waktu, standar ini berkembang dan mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika industri dan kebutuhan pangan yang semakin kompleks. Revisi dilakukan pada tahun 1998, 94, 2000, dan 2008, dan terakhir pada tahun 2015 yang memperkenalkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based thinking dan manajemen proses secara lebih luas. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem yang bersifat administratif menuju pendekatan yang lebih strategis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Revisi 2015 juga memperkuat keterlibatan manajemen puncak serta menekankan pentingnya konteks organisasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Melalui evolusi tersebut, ISO 9001 tidak hanya digunakan oleh perusahaan manufaktur tetapi juga diadopsi oleh berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ISO 9001 bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan kepercayaan pelanggan. Prinsip-prinsip dasar ISO 9001. ISO 9001 dibangun atas dasar 7 prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan dalam implementasinya. Prinsip pertama adalah fokus pada pelanggan atau customer focus, di mana kepuasan pelanggan menjadi ukuran utama keberhasilan organisasi. Prinsip kedua yaitu kepemimpinan atau leadership yang menekankan peran penting pemimpin dalam menciptakan arah dan tujuan yang jelas bagi organisasi. Prinsip ketiga adalah keterlibatan orang atau engagement of people, di mana seluruh anggota organisasi harus berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan mutu. Prinsip keempat adalah pendekatan proses atau process approach yang menekankan pentingnya pengelolaan aktivitas sebagai bagian dari sistem yang berhubungan. Prinsip kelima yaitu perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement
yang mendorong organisasi untuk selalu mencari cara baru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen mutu. Kemudian, prinsip keenam adalah pengambilan keputusan berbasis waktu atau evidence-based decision making yang menuntut organisasi menggunakan data dan analisis objektif dalam pengambilan keputusan. Terakhir, prinsip ketujuh adalah manajemen hubungan atau relationship management, yaitu membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok, mitra, dan pemangku kepentingan. Ketujuh prinsip ini saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk menciptakan sistem manajemen mutu yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian versi terbaru dari ISO 9001 yaitu edisi 2015 menggunakan struktur High Level Structure atau HLS yang diterapkan pada sistem semua standar sistem manajemen ISO. Struktur ini terdiri dari 10 klausul utama, mulai dari ruang lingkup, acuan normal, istilah, dan definisi, hingga klausul yang berkaitan langsung dengan sistem manajemen mutu seperti konteks organisasi, kepemimpinan, dan perencanaan. Klausul 4 hingga 10 mencakup aspek-aspek inti implementasi, yaitu konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kerja, dan peningkatan keberlanjutan. Struktur ini dirancang agar mudah diintegrasikan dengan standar lain seperti ISO 14001 lingkungan dan ISO 45001 atau kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga organisasi dapat mengelola berbagai sistem dengan pendekatan yang selaras. Dengan struktur yang sistematis ini, ISO 9001 tahun 2015 memberikan panduan komprehensif untuk membangun sistem manajemen mutu yang fleksibel namun terukur. Setiap klausul dirancang agar dapat diterapkan oleh organisasi dari berbagai ukuran dan sektor tanpa kehilangan esensinya. Klausul konteks organisasi mengharuskan perusahaan untuk memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mencakup analisis kondisi pasar, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta budaya organisasi. Dengan memahami konteks ini, organisasi dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang relevan untuk memastikan efektivitas sistem manajemen mutu. Selain itu, organisasi juga perlu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholders seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Informasi ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan sasaran mutu yang realistis dan sesuai dengan kondisi aktual. Dengan pendekatan berbasis resiko, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis. Konteks organisasi menjadi fokus utama dalam penerapan ISO 9001 karena membantu perusahaan memahami arah dan ruang lingkup sistem manajemen mutu yang akan dibangun. Pemahaman yang baik terhadap konteks ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan visi dan tujuan strategi organisasi. Kemudian, prinsip kepemimpinan dalam ISO 9001 menekankan bahwa keberhasilan sistem manajemen mutu sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan pemimpin puncak. Pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan visi yang jelas, mengkomunikasikan nilai mutu kepada seluruh anggota organisasi, dan memastikan bahwa kebijakan mutu dijalankan secara konsisten di semua tingkat. Selain memberikan arah strategis, pemimpin juga harus menjadi teladan dalam menerapkan budaya mutu kepemimpinan yang efektif, mendorong kolaborasi, tanggung jawab, dan motivasi di antara karyawan, sehingga setiap individu merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang kuat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam ISO 9001/2015, peran kepemimpinan tidak hanya terbatas pada manajemen puncak, tetapi juga mencakup seluruh lapisan organisasi. Pemimpin di setiap level harus mampu memastikan komunikasi yang efektif, mendukung pengembangan kompetensi, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan serta mitra kerja. Kemudian, tahap perencanaan merupakan bagian penting dalam penerapan ISO 9001 karena menentukan arah dan strategi organisasi dalam mencapai sasaran mutu. Dalam tahap ini, organisasi harus mengidentifikasi risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem manajemen mutu. Hasil analisis risiko digunakan untuk menetapkan langkah-langkah mitigasi yang dapat meminimalkan dampak negatif serta memanfaatkan peluang untuk peningkatan. Selain itu, perencanaan mencakup penetapan tujuan mutu atau quality objective yang terukur, realistis, dan konsisten dengan kebijakan mutu organisasi.
Tujuan ini menjadi indikator kinerja utama yang dievaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan implementasi sistem. Proses perencanaan juga melibatkan alokasi sumber daya yang memadai termasuk tenaga kerja, waktu, dan anggaran agar kegiatan mutu dapat berjalan efektif. Melalui perencanaan yang matang, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki arah yang jelas dan mendukung pencapaian sasaran mutu jangka panjang. Tahap ini juga membantu organisasi dalam membangun sistem manajemen yang proaktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kemudian ada klausul dukungan dalam ISO 9001/2015 menekankan pentingnya menyediakan sumber daya yang memadai untuk menjamin keberhasilan sistem manajemen mutu. Dukungan mencakup pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan kerja, dan sumber daya pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan proses secara efektif. Organisasi harus memastikan bahwa semua personil memiliki kompetensi, kesadaran, dan pelatihan yang sesuai dengan tanggung jawab. Selain sumber daya manusia, infrastruktur seperti peralatan produksi, teknologi informasi, dan fasilitas kerja juga harus dikelola dengan baik agar mendukung tercapainya hasil yang lebih konsisten. Sistem komunikasi internal dan eksternal menjadi aspek penting dalam klausul ini karena berfungsi memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan mutu tersampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang relevan. Kemudian dokumentasi dan pengendalian informasi dokumentasi juga merupakan bagian integral dari klausul dukungan. Organisasi harus menjaga agar dokumen menjadi prosedur instruksi kerja dan catatan mutu selalu mutakhir, mudah diakses dan dilindungi dari kehilangan atau kerusakan. Dengan dukungan yang baik dari sisi sumber daya dan dokumentasi, sistem manajemen mutu dapat berjalan efektif serta berkelanjutan. Kemudian operasi. Klausul operasi merupakan inti dari penerapan ISO 9001/2015 karena berhubungan langsung dengan kegiatan operasional organisasi dalam menghasilkan produk atau layanan. Dalam tahap ini, organisasi harus melakukan perencanaan dan pengendalian proses produksi secara sistematis untuk memastikan hasil yang sesuai dengan persyaratan pelanggan. Hal ini mencakup pengendalian terhadap perubahan proses, validasi, dan verifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, organisasi juga diwajibkan untuk mengelola hubungan dengan pihak eksternal seperti pemasok atau kontraktor agar bahan baku dan layanan yang diterima memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Proses penilaian dan seleksi pemasok menjadi langkah penting untuk menjamin konsistensi kualitas input. Dalam konteks pelayanan, operasi juga mencakup penanganan keluhan pelanggan serta pengendalian terhadap produk atau jasa yang tidak sesuai standar. Melalui pengendalian operasi yang ketat, organisasi dapat memastikan setiap tahap produksi berjalan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan konsisten. Pendekatan berbasis proses pada klausul ini membantu organisasi mengidentifikasi titik-titik kritis dalam alur kerja, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kemudian ada evaluasi kinerja dalam ISO 9001/2015 bertujuan untuk menilai efektivitas sistem manajemen mutu dan menentukan sejauh mana sasaran mutu telah tercapai. Proses ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengukuran analisis data, serta audit internal. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa sistem terus berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit internal berperan penting dalam mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu. Auditor internal harus independen dan kompeten agar hasil audit bersifat objektif. Selain audit, tinjauan manajemen atau manajemen review juga merupakan bagian dari evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala oleh pemimpin puncak untuk meninjau kinerja organisasi, efektivitas sistem, dan peluang peningkatan. Melalui evaluasi yang teratur dan sistematis, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem mutu mereka. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambilan strategis dan peningkatan berkelanjutan sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan maupun regulasi industri. Kemudian ada peningkatan berkelanjutan atau continual co-improvement. Peningkatan berkelanjutan merupakan salah satu prinsip utama dalam ISO
ISO 9001-2015 yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu secara terus-menerus. Proses ini melibatkan identifikasi peluang perbaikan melalui hasil audit, keluhan pelanggan, analisis data, serta tinjauan manajemen. Setiap temuan atau penyimpangan harus dijadikan dasar untuk mengembangkan solusi dan inovasi baru dalam proses kerja. Organisasi didorong untuk membangun budaya peningkatan mutu yang melibatkan seluruh karyawan, bukan hanya manajemen puncak. Partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi mempercepat deteksi masalah dan mempermudah penerapan tindakan korektif. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi juga berperan penting dalam memantau hasil kinerja serta memfasilitasi inovasi proses. Dengan menerapkan prinsip peningkatan berkelanjutan, organisasi dapat menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan. Peningkatan yang konsisten memastikan bahwa sistem manajemen mutu tidak stagnan, melainkan selalu berkembang seiring perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pangan. Kemudian, dokumentasi merupakan elemen penting dalam ISO 9001 karena berfungsi sebagai bukti bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan secara konsisten. Informasi terdokumentasi mencakup kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur operasional, serta catatan hasil kegiatan seperti audit, pelatihan, dan tinjauan manajemen. Dokumen-dokumen ini harus dikelola dengan baik agar mudah diakses dan diperbarui. Kemudian, sertifikasi ISO 9001 merupakan pengakuan resmi bahwa suatu organisasi telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional. Proses sertifikasi dilakukan lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi melalui tahapan audit dokumen dan audit lapangan. Tujuan dari sertifikasi adalah untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan benar-benar efektif dan memenuhi persyaratan ISO 9001-2015. Manfaat utama dari sertifikasi adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan karena sertifikasi ISO 9001 menjadi bukti komitmen organisasi terhadap mutu dan kepuasan pelanggan. Sertifikasi juga membantu perusahaan dalam memperluas pasar, terutama untuk memenuhi persyaratan tender dan kerjasama internasional. Selain itu, sertifikasi mendorong organisasi untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem mutu mereka. Kemudian, penerapan ISO 9001 memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, ISO 9001 membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui proses yang lebih terstruktur dan dokumentasi. Dengan adanya sistem yang jelas, organisasi dapat mengurangi pemborosan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Dari sisi eksternal, penerapan ISO 9001 meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi organisasi di pasar global. Pelanggan lebih cenderung memilih perusahaan yang memiliki sistem mutu terstandar karena dianggap lebih konsisten dalam menjaga kualitas produk layanan. Selain itu, penerapan ISO 9001 juga mempermudah perusahaan dalam memenuhi regulasi pemerintah serta persyaratan pasar internasional. Kemudian, penerapan ISO 9001 2015 bukan hanya sekadar memenuhi standar, tetapi juga merupakan strategi manajemen yang mendorong organisasi untuk bekerja secara efisien, konsisten, dan berorientasi pada pelanggan. Sistem ini membantu perusahaan memahami dan mengendalikan setiap proses bisnis, sehingga produk dan layanan yang dihasilkan dapat memenuhi harapan pelanggan sekaligus meningkatkan daya saing. Secara keseluruhan, ISO 9001 bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi tentang komitmen terhadap mutu, profesionalisme, dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip secara konsisten, organisasi dapat membangun reputasi yang kuat, meningkatkan efisiensi, serta mencapai keberhasilan jangka panjang dalam dunia yang semakin kompetitif. Sejarah dan perkembangan ISO 9001. Standar ISO 9001 pertama kali diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1987 sebagai tanggapan terhadap kebutuhan global akan sistem manajemen mutu yang seragam dan terukur. Pada awalnya, ISO 9001 dirancang berdasarkan standar militer Inggris BS 5750 yang berfokus pada pengendalian mutu dalam industri infrastruktur. Dalam industri manufaktur, seiring waktu, standar ini berkembang dan mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika industri dan kebutuhan pangan yang semakin kompleks. Revisi dilakukan pada tahun 1998
94, 2000, dan 2008, dan terakhir pada tahun 2015 yang memperkenalkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based thinking dan manajemen proses secara lebih luas. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem yang bersifat administratif menuju pendekatan yang lebih strategis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Revisi 2015 juga memperkuat keterlibatan manajemen puncak serta menekankan pentingnya konteks organisasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Melalui evolusi tersebut, ISO 9001 tidak hanya digunakan oleh perusahaan manufaktur tetapi juga diadopsi oleh berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ISO 9001 bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan kepercayaan pelanggan. Prinsip-prinsip dasar ISO 9001. ISO 9001 dibangun atas dasar 7 prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan dalam implementasinya. Prinsip pertama adalah fokus pada pelanggan atau customer focus, di mana kepuasan pelanggan menjadi ukuran utama keberhasilan organisasi. Prinsip kedua yaitu kepemimpinan atau leadership yang menekankan peran penting pemimpin dalam menciptakan arah dan tujuan yang jelas bagi organisasi. Prinsip ketiga adalah keterlibatan orang atau engagement of people, di mana seluruh anggota organisasi harus berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan mutu. Prinsip keempat adalah pendekatan proses atau proses approach yang menekankan pentingnya pengelolaan aktivitas sebagai bagian dari sistem yang berhubungan. Prinsip kelima yaitu perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement yang mendorong organisasi untuk selalu mencari cara baru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen mutu. Kemudian, prinsip keenam adalah pengambilan keputusan berbasis waktu atau evidence-based decision making yang menuntut organisasi menggunakan data dan analisis objektif dalam pengambilan keputusan. Terakhir, prinsip ketujuh adalah manajemen hubungan atau relationship management, yaitu membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok, mitra, dan pemangku kepentingan. Ketujuh prinsip ini saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk menciptakan sistem manajemen mutu yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian, versi terbaru dari ISO 9001 yaitu edisi 2015 menggunakan struktur High Level Structure atau HLS yang diterapkan pada semua standar sistem manajemen ISO. Struktur ini terdiri dari 10 klausul utama, mulai dari ruang lingkup, acuan normal, istilah, dan definisi, hingga klausul yang berkaitan langsung dengan sistem manajemen mutu seperti konteks organisasi, kepemimpinan, dan perencanaan. Klausul 4 hingga 10 mencakup aspek-aspek inti implementasi, yaitu konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kerja, dan peningkatan keberlanjutan. Struktur ini dirancang agar mudah diintegrasikan dengan standar lain seperti ISO 14001 lingkungan dan ISO 45001 atau kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga organisasi dapat mengelola berbagai sistem dengan pendekatan yang selaras. Dengan struktur yang sistematis ini, ISO 9001 tahun 2015 memberikan panduan komprehensif untuk membangun sistem manajemen mutu yang fleksibel namun terukur. Setiap klausul dirancang agar dapat diterapkan oleh organisasi dari berbagai ukuran dan sektor tanpa kehilangan esensinya. Klausul konteks organisasi mengharuskan perusahaan untuk memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mencakup analisis kondisi pasar, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta budaya organisasi. Dengan memahami konteks ini, organisasi dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang relevan untuk memastikan efektivitas sistem manajemen mutu. Selain itu, organisasi juga perlu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholders seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Informasi ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan sasaran mutu yang realistis dan sesuai dengan kondisi aktual. Dengan pendekatan berbasis resiko, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis.
Konteks organisasi menjadi fokus utama dalam penerapan ISO 9001 karena membantu perusahaan memahami arah dan ruang lingkup sistem manajemen mutu yang akan dibangun. Pemahaman yang baik terhadap konteks ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan visi dan tujuan strategi organisasi. Kemudian, prinsip kepemimpinan dalam ISO 9001 menekankan bahwa keberhasilan sistem manajemen mutu sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan pemimpin puncak. Pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan visi yang jelas, mengkomunikasikan nilai mutu kepada seluruh anggota organisasi, dan memastikan bahwa kebijakan mutu dijalankan secara konsisten di semua tingkat. Selain memberikan arah strategis, pemimpin juga harus menjadi teladan dalam menerapkan budaya mutu kepemimpinan yang efektif, mendorong kolaborasi, tanggung jawab, dan motivasi di antara karyawan, sehingga setiap individu merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang kuat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam ISO 9001-2015, peran kepemimpinan tidak hanya terbatas pada manajemen puncak, tetapi juga mencakup seluruh lapisan organisasi. Pemimpin di setiap level harus mampu memastikan komunikasi yang efektif, mendukung pengembangan kompetensi, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan serta mitra kerja. Kemudian, tahap perencanaan merupakan bagian penting dalam penerapan ISO 9001 karena menentukan arah dan strategi organisasi dalam mencapai sasaran mutu. Dalam tahap ini, organisasi harus mengidentifikasi resiko dan peluang yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem manajemen mutu. Hasil analisis resiko digunakan untuk menetapkan langkah-langkah mitigasi yang dapat meminimalkan dampak negatif serta memanfaatkan peluang untuk peningkatan. Selain itu, perencanaan mencakup penetapan tujuan mutu atau quality objective yang terukur, realistis, dan konsisten dengan kebijakan mutu organisasi. Tujuan ini menjadi indikator kinerja utama yang dievaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan implementasi sistem. Proses perencanaan juga melibatkan alokasi sumber daya yang memadai, termasuk tenaga kerja, waktu, dan anggaran, agar kegiatan mutu dapat berjalan efektif. Melalui perencanaan yang matang, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki arah yang jelas dan mendukung pencapaian sasaran mutu jangka panjang. Tahap ini juga membantu organisasi dalam membangun sistem manajemen yang proaktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kemudian ada klausul dukungan dalam ISO 9001-2015 menekankan pentingnya menyediakan sumber daya yang memadai untuk menjamin keberhasilan sistem manajemen mutu. Dukungan mencakup pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan kerja, dan sumber daya pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan proses secara efektif. Organisasi harus memastikan bahwa semua personel memiliki kompetensi, kesadaran, dan pelatihan yang sesuai dengan tanggung jawab. Selain sumber daya manusia, infrastruktur seperti peralatan produksi, teknologi informasi, dan fasilitas kerja juga harus dikelola dengan baik agar mendukung tercapainya hasil yang lebih konsisten. Sistem komunikasi internal dan eksternal menjadi aspek penting dalam klausul ini karena berfungsi memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan mutu tersampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang relevan. Kemudian dokumentasi dan pengendalian informasi. Dokumentasi juga merupakan bagian integral dari klausul dukungan. Organisasi harus menjaga agar dokumen menjadi prosedur, instruksi kerja, dan catatan mutu selalu mutakhir, mudah diakses, dan dilindungi dari kehilangan atau kerusakan. Dengan dukungan yang baik dari sisi sumber daya dan dokumentasi, sistem manajemen mutu dapat berjalan efektif serta berkelanjutan. Kemudian, operasi. Klausul operasi merupakan inti dari penerapan ISO 9001-2015 karena berhubungan langsung dengan kegiatan operasional organisasi dalam menghasilkan produk atau layanan. Dalam tahap ini, organisasi harus melakukan perencanaan dan pengendalian proses produksi secara sistematis untuk memastikan hasil yang sesuai dengan persyaratan pelanggan. Hal ini mencakup pengendalian terhadap perubahan proses, validasi, dan verifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, organisasi juga diwajibkan untuk mengelola hubungan dengan pihak eksternal seperti pemasok atau kontraktor agar bahan baku dan layanan yang diterima memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Proses penilaian dan seleksi pemasok menjadi langkah penting untuk menjamin konsistensi kualitas input. Dalam konteks pelayanan, operasi juga mencakup penanganan keluhan pelanggan serta pengendalian terhadap produk atau jasa yang tidak sesuai standar.
Melalui pengendalian operasi yang ketat, organisasi dapat memastikan setiap tahap produksi berjalan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan konsisten. Pendekatan berbasis proses pada klausul ini membantu organisasi mengidentifikasi titik-titik kritis dalam alur kerja, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kemudian ada evaluasi kinerja dalam ISO 9001-2015 bertujuan untuk menilai efektivitas sistem manajemen mutu dan menentukan sejauh mana sasaran mutu telah tercapai. Proses ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengukuran analisis data, serta audit internal. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa sistem terus berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit internal berperan penting dalam mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu. Auditor internal harus independen dan kompeten agar hasil audit bersifat objektif. Selain audit, tinjauan manajemen atau manajemen review juga merupakan bagian dari evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala oleh pemimpin puncak untuk meninjau kinerja organisasi, efektivitas sistem, dan peluang peningkatan. Melalui evaluasi yang teratur dan sistematis, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem mutu mereka. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambilan strategis dan peningkatan berkelanjutan, sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan maupun regulasi industri. Kemudian ada peningkatan berkelanjutan atau continual co-improvement. Peningkatan berkelanjutan merupakan salah satu prinsip utama dalam ISO 9001-2015 yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu secara terus-menerus. Proses ini melibatkan identifikasi peluang perbaikan melalui hasil audit, keluhan pelanggan, analisis data, serta tinjauan manajemen. Setiap temuan atau penyimpangan harus dijadikan dasar untuk mengembangkan solusi dan inovasi baru dalam proses kerja. Organisasi didorong untuk membangun budaya peningkatan mutu yang melibatkan seluruh karyawan, bukan hanya manajemen puncak. Partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi mempercepat deteksi masalah dan mempermudah penerapan tindakan korektif. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi juga berperan penting dalam memantau hasil kinerja serta memfasilitasi inovasi proses. Dengan menerapkan prinsip peningkatan berkelanjutan, organisasi dapat menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan. Peningkatan yang konsisten memastikan bahwa sistem manajemen mutu tidak stagnan, melainkan selalu berkembang seiring perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pangan. Kemudian dokumentasi merupakan elemen penting dalam ISO 9001 karena berfungsi sebagai bukti bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan secara konsisten. Informasi terdokumentasi mencakup kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur operasional, serta catatan hasil kegiatan seperti audit, pelatihan, dan tinjauan manajemen. Dokumen-dokumen ini harus dikelola dengan baik agar mudah diakses dan diperbarui. Kemudian, sertifikasi ISO 9001 merupakan pengakuan resmi bahwa suatu organisasi telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional. Proses sertifikasi dilakukan lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi melalui tahapan audit dokumen dan audit lapangan. Tujuan dari sertifikasi adalah untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan benar-benar efektif dan memenuhi persyaratan ISO 9001-2015. Manfaat utama dari sertifikasi adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan karena sertifikasi ISO 9001 menjadi bukti komitmen organisasi terhadap mutu dan kepuasan pelanggan. Sertifikasi juga membantu perusahaan dalam memperluas pasar, terutama untuk memenuhi persyaratan tender dan kerjasama internasional. Selain itu, sertifikasi mendorong organisasi untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem mutu mereka. Kemudian, penerapan ISO 9001 memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, ISO 9001 membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui proses yang lebih terstruktur dan dokumentasi. Dengan adanya sistem yang jelas, organisasi dapat mengurangi pemborosan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan produktivitas karyawan.
Dari sisi eksternal, penerapan ISO 9001 meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi organisasi di pasar global. Pelanggan lebih cenderung memilih perusahaan yang memiliki sistem mutu terstandar karena dianggap lebih konsisten dalam menjaga kualitas produk layanan. Selain itu, penerapan ISO 9001 juga mempermudah perusahaan dalam memenuhi regulasi pemerintah serta persyaratan pasar internasional. Kemudian, penerapan ISO 9001 2015 bukan hanya sekadar memenuhi standar, tetapi juga merupakan strategi manajemen yang mendorong organisasi untuk bekerja secara efisien, konsisten, dan berorientasi pada pelanggan. Sistem ini membantu perusahaan memahami dan mengendalikan setiap proses bisnis, sehingga produk dan layanan yang dihasilkan dapat memenuhi harapan pelanggan sekaligus meningkatkan daya saing. Secara keseluruhan, ISO 9001 bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi tentang komitmen terhadap mutu, profesionalisme, dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip secara konsisten, organisasi dapat membangun reputasi yang kuat, meningkatkan efisiensi, serta mencapai keberhasilan jangka panjang dalam dunia yang semakin kompetitif. Sejarah dan perkembangan ISO 9001. Standar ISO 9001 pertama kali diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1987 sebagai tanggapan terhadap kebutuhan global akan sistem manajemen mutu yang seragam dan terukur. Pada awalnya, ISO 9001 dirancang berdasarkan standar militer Inggris BS 5750 yang berfokus pada pengendalian mutu dalam industri infrastruktur. Dalam industri manufaktur, seiring waktu, standar ini berkembang dan mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika industri dan kebutuhan pangan yang semakin kompleks. Revisi dilakukan pada tahun 1998, 94, 2000, dan 2008, dan terakhir pada tahun 2015 yang memperkenalkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based thinking dan manajemen proses secara lebih luas. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem yang bersifat administratif menuju pendekatan yang lebih strategis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Revisi 2015 juga memperkuat keterlibatan manajemen puncak serta menekankan pentingnya konteks organisasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Melalui evolusi tersebut, ISO 9001 tidak hanya digunakan oleh perusahaan manufaktur tetapi juga diadopsi oleh berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ISO 9001 bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan kepercayaan pelanggan. Prinsip-prinsip dasar ISO 9001. ISO 9001 dibangun atas dasar 7 prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan dalam implementasinya. Prinsip pertama adalah fokus pada pelanggan atau customer focus, di mana kepuasan pelanggan menjadi ukuran utama keberhasilan organisasi. Prinsip kedua yaitu kepemimpinan atau leadership yang menekankan peran penting pemimpin dalam menciptakan arah dan tujuan yang jelas bagi organisasi. Prinsip ketiga adalah keterlibatan orang atau engagement of people, di mana seluruh anggota organisasi harus berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan mutu. Prinsip keempat adalah pendekatan proses atau proses approach yang menekankan pentingnya pengelolaan aktivitas bagi bagian dari sistem yang berhubungan. Prinsip kelima yaitu perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement yang mendorong organisasi untuk selalu mencari cara baru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen mutu. Kemudian, prinsip keenam adalah pengambilan keputusan berbasis waktu atau evidence-based decision making yang menuntut organisasi menggunakan data dan analisis objektif dalam pengambilan keputusan. Terakhir, prinsip ketujuh adalah manajemen hubungan atau relationship management, yaitu membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok, mitra, dan pemangku kepentingan. Ketujuh prinsip ini saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk menciptakan sistem manajemen mutu yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian, versi terbaru dari ISO 9001 yaitu edisi 2015 menggunakan struktur High Level Structure atau HLS yang diterapkan pada sistem
semua standar sistem manajemen ISO. Struktur ini terdiri dari 10 klausul utama, mulai dari ruang lingkup, acuan normal, istilah, dan definisi, hingga klausul yang berkaitan langsung dengan sistem manajemen mutu seperti konteks organisasi, kepemimpinan, dan perencanaan. Klausul 4 hingga 10 mencakup aspek-aspek inti implementasi, yaitu konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kerja, dan peningkatan keberlanjutan. Struktur ini dirancang agar mudah diintegrasikan dengan standar lain seperti ISO 14001 lingkungan dan ISO 45001 atau kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga organisasi dapat mengelola berbagai sistem dengan pendekatan yang selaras. Dengan struktur yang sistematis ini, ISO 9001 tahun 2015 memberikan panduan komprehensif untuk membangun sistem manajemen mutu yang fleksibel namun terukur. Setiap klausul dirancang agar dapat diterapkan oleh organisasi dari berbagai ukuran dan sektor tanpa kehilangan esensinya. Klausul konteks organisasi mengharuskan perusahaan untuk memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mencakup analisis kondisi pasar, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta budaya organisasi. Dengan memahami konteks ini, organisasi dapat mengidentifikasi resiko dan peluang yang relevan untuk memastikan efektivitas sistem manajemen mutu. Selain itu, organisasi juga perlu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholders seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Informasi ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan sasaran mutu yang realistis dan sesuai dengan kondisi aktual. Dengan pendekatan berbasis resiko, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis. Konteks organisasi menjadi fokus utama dalam penerapan ISO 9001 karena membantu perusahaan memahami arah dan ruang lingkup sistem manajemen mutu yang akan dibangun. Pemahaman yang baik terhadap konteks ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan visi dan tujuan strategi organisasi. Kemudian, prinsip kepemimpinan dalam ISO 9001 menekankan bahwa keberhasilan sistem manajemen mutu sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan pemimpin puncak. Pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan visi yang jelas, mengkomunikasikan nilai mutu kepada seluruh anggota organisasi, dan memastikan bahwa kebijakan mutu dijalankan secara konsisten di semua tingkat. Selain memberikan arah strategis, pemimpin juga harus menjadi teladan dalam menerapkan budaya mutu kepemimpinan yang efektif, mendorong kolaborasi, tanggung jawab, dan motivasi di antara karyawan, sehingga setiap individu merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang kuat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam ISO 9001-2015, peran kepemimpinan tidak hanya terbatas pada manajemen puncak, tetapi juga mencakup seluruh lapisan organisasi. Pemimpin di setiap level harus mampu memastikan komunikasi yang efektif, mendukung pengembangan kompetensi, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan serta mitra kerja. Kemudian, tahap perencanaan merupakan bagian penting dalam penerapan ISO 9001 karena menentukan arah dan strategi organisasi dalam mencapai sasaran mutu. Dalam tahap ini, organisasi harus mengidentifikasi resiko dan peluang yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem manajemen mutu. Hasil analisis resiko digunakan untuk menetapkan langkah-langkah mitigasi yang dapat meminimalkan dampak negatif serta memanfaatkan peluang untuk peningkatan. Selain itu, perencanaan mencakup penetapan tujuan mutu atau quality objective yang terukur, realistis, dan konsisten dengan kebijakan mutu organisasi. Tujuan ini menjadi indikator kinerja utama yang dievaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan implementasi sistem. Proses perencanaan juga melibatkan alokasi sumber daya yang memadai, termasuk tenaga kerja, waktu, dan anggaran, agar kegiatan mutu dapat berjalan efektif. Melalui perencanaan yang matang, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki arah yang jelas dan mendukung pencapaian sasaran mutu jangka panjang. Tahap ini juga membantu organisasi dalam membangun sistem manajemen yang proaktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kemudian ada klausul dukungan dalam ISO 9001-2015 menekankan pentingnya menyediakan sumber daya yang memadai untuk menjamin keberhasilan sistem manajemen mutu.
Dukungan mencakup pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan kerja, dan sumber daya pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan proses secara efektif. Organisasi harus memastikan bahwa semua personil memiliki kompetensi, kesadaran, dan pelatihan yang sesuai dengan tanggung jawab. Selain sumber daya manusia, infrastruktur seperti peralatan produksi, teknologi informasi, dan fasilitas kerja juga harus dikelola dengan baik agar mendukung tercapainya hasil yang lebih konsisten. Sistem komunikasi internal dan eksternal menjadi aspek penting dalam klausul ini karena berfungsi memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan mutu tersampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang relevan. Kemudian dokumentasi dan pengendalian informasi. Dokumentasi juga merupakan bagian integral dari klausul dukungan. Organisasi harus menjaga agar dokumen menjadi prosedur, instruksi kerja, dan catatan mutu selalu mutakhir, mudah diakses dan dilindungi dari kehilangan atau kerusakan. Dengan dukungan yang baik dari sisi sumber daya dan dokumentasi, sistem manajemen mutu dapat berjalan efektif serta berkelanjutan. Kemudian operasi. Klausul operasi merupakan inti dari penerapan ISO 9001/2015 karena berhubungan langsung dengan kegiatan operasional organisasi dalam menghasilkan produk atau layanan. Dalam tahap ini, organisasi harus melakukan perencanaan dan pengendalian proses produksi secara sistematis untuk memastikan hasil yang sesuai dengan persyaratan pelanggan. Hal ini mencakup pengendalian terhadap perubahan proses, validasi, dan verifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, organisasi juga diwajibkan untuk mengelola hubungan dengan pihak eksternal seperti pemasok atau kontraktor agar bahan baku dan layanan yang diterima memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Proses penilaian dan seleksi pemasok menjadi langkah penting untuk menjamin konsistensi kualitas input. Dalam konteks pelayanan, operasi juga mencakup penanganan keluhan pelanggan serta pengendalian terhadap produk atau jasa yang tidak sesuai standar. Melalui pengendalian operasi yang ketat, organisasi dapat memastikan setiap tahap produksi berjalan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan konsisten. Pendekatan berbasis proses pada klausul ini membantu organisasi mengidentifikasi titik-titik kritis dalam alur kerja, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kemudian ada evaluasi kinerja dalam ISO 9001/2015 bertujuan untuk menilai efektivitas sistem manajemen mutu dan menentukan sejauh mana sasaran mutu telah tercapai. Proses ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengukuran, analisis data, serta audit internal. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa sistem terus berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit internal berperan penting dalam mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu. Auditor internal harus independen dan kompeten agar hasil audit bersifat objektif. Selain audit, tinjauan manajemen atau manajemen review juga merupakan bagian dari evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala oleh pemimpin puncak untuk meninjau kinerja organisasi, efektivitas sistem, dan peluang peningkatan. Melalui evaluasi yang teratur dan sistematis, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem mutu mereka. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambilan strategis dan peningkatan berkelanjutan sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan maupun regulasi industri. Kemudian ada peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Peningkatan berkelanjutan merupakan salah satu prinsip utama dalam ISO 9001/2015 yang bertujuan untuk memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu secara terus-menerus. Proses ini melibatkan identifikasi peluang perbaikan melalui hasil audit, keluhan pelanggan, analisis data, serta tinjauan manajemen. Setiap temuan atau penyimpangan harus dijadikan dasar untuk mengembangkan solusi dan inovasi baru dalam proses kerja. Organisasi didorong untuk membangun budaya peningkatan mutu yang melibatkan seluruh karyawan, bukan hanya manajemen puncak. Partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi mempercepat deteksi masalah dan mempermudah penerapan tindakan korektif. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi juga berperan penting dalam memantau hasil kinerja serta memfasilitasi inovasi proses. Dengan menerapkan prinsip peningkatan berkelanjutan, organisasi dapat menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan. Peningkatan yang konsisten memastikan bahwa sistem manajemen mutu tidak stagnan, melainkan selalu berkembang seiring perubahan
lingkungan bisnis, dan kebutuhan pangan. Kemudian dokumentasi merupakan elemen penting dalam ISO 9001 karena berfungsi sebagai bukti bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan secara konsisten. Informasi terdokumentasi mencakup kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur operasional, serta catatan hasil kegiatan seperti audit, pelatihan, dan tinjauan manajemen. Dokumen-dokumen ini harus dikelola dengan baik agar mudah diakses dan diperbarui. Kemudian, sertifikasi ISO 9001 merupakan pengakuan resmi bahwa suatu organisasi telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional. Proses sertifikasi dilakukan lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi melalui tahapan audit dokumen dan audit lapangan. Tujuan dari sertifikasi adalah untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan benar-benar efektif dan memenuhi persyaratan ISO 9001-2015. Manfaat utama dari sertifikasi adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan karena sertifikasi ISO 9001 menjadi bukti komitmen organisasi terhadap mutu dan kepuasan pelanggan. Sertifikasi juga membantu perusahaan dalam memperluas pasar, terutama untuk memenuhi persyaratan tender dan kerjasama internasional. Selain itu, sertifikasi mendorong organisasi untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem mutu mereka. Kemudian, penerapan ISO 9001 memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, ISO 9001 membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui proses yang lebih terstruktur dan dokumentasi. Dengan adanya sistem yang jelas, organisasi dapat mengurangi pemborosan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Dari sisi eksternal, penerapan ISO 9001 meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi organisasi di pasar global. Pelanggan lebih cenderung memilih perusahaan yang memiliki sistem mutu terstandar karena dianggap lebih konsisten dalam menjaga kualitas produk layanan. Selain itu, penerapan ISO 9001 juga mempermudah perusahaan dalam memenuhi regulasi pemerintah serta persyaratan pasar internasional. Kemudian, penerapan ISO 9001-2015 bukan hanya sekadar memenuhi standar, tetapi juga merupakan strategi manajemen yang mendorong organisasi untuk bekerja secara efisien, konsisten, dan berorientasi pada pelanggan. Sistem ini membantu perusahaan memahami dan mengendalikan setiap proses bisnis, sehingga produk dan layanan yang dihasilkan dapat memenuhi harapan pelanggan sekaligus meningkatkan daya saing. Secara keseluruhan, ISO 9001 bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi tentang komitmen terhadap mutu, profesionalisme, dan kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip secara konsisten, organisasi dapat membangun reputasi yang kuat, meningkatkan efisiensi, serta mencapai keberhasilan jangka panjang dalam dunia yang semakin kompetitif. Sekian yang dapat saya berikan mengenai materi ISO 9001-2015. Nah, tetap stay tune untuk video-video tugas selanjutnya ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.